kadang aku merasakannya sebagai sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas, karena pada awal sebelum aku melakukan inner work dan juga uh, mengalami banyak pengalaman serta pemahaman tentang internal world yang ada di dalam diri, dulu aku adalah salah seorang tipe orang yang suka untuk showing up, yang suka um, untuk tampil. Tapi hal aneh yang terjadi adalah ketika aku benar-benar ingin tampil bukan karena aku ingin membuktikan diriku pada siapapun atau apapun, karena baru aku sadari setelah melakukan inner work dan juga mengungkap banyak luka dan juga trauma yang terjadi dalam hidupku. Aku paham bahwa apa yang aku lakukan di masa lalu itu adalah bukti aku berasal dari luka, bahwa tujuanku untuk tampil adalah untuk membuktikan bahwa aku layak untuk dicintai, bahwa somehow, some way aku juga memiliki arti dan juga memiliki tempat di dunia ini. Tapi kemudian setelah aku sembuh, justru aku menjadi enggan untuk menjadi tampil. Aku menjadi takut untuk tampil. Karena ketika semua topeng mulai pecah, karena salah satu hal yang perlu kita semua sadari adalah ketika kita melakukan deep journey di dalam diri kita akan melihat berbagai bentuk persona, kita akan melihat berbagai layer demi layer yang kemudian kita shading, kemudian kita lepas. Hingga yang tersisa adalah siapa dirimu sebagai esensi dirimu yang sejati. Dan mungkin perjalananku masih belum sampai, mungkin perjalananku masih belum selesai, tapi untuk tahap ini aku tahu apa yang telah aku lakukan dan telah aku selesaikan, dan fase apa yang saat ini sedang aku tapaki, sedang aku jalani. Dan hal menarik yang aku katakan tentang invisibility wound adalah ketakutan untuk terlihat powerful, bukan karena sesuatu yang title, bukan karena sesuatu yang kecerdasan atau apapun, tapi powerful sebagai seseorang yang kamu murni adalah dirimu, yang kamu murni terkoneksi dengan sesuatu yang lebih tinggi yang ada dalam dirimu, bahwa kamu berarti hanya karena kamu ada dan hadir di dunia ini. Dan kesadaran serta pemahaman tersebut membuatmu menjadi seseorang yang tampil, seseorang yang hadir dari rasa utuh, bukan lagi aku ingin membuktikan diriku untuk dicintai, disukai, tapi menjadi seseorang yang aku di sini karena ada sesuatu yang ingin aku lakukan, karena jiwaku memanggilku untuk melakukan ini. Dan itu adalah sesuatu yang murni di dalam hatimu, sesuatu yang murni yang memanggil jiwamu. Dan ketakutan-ketakutan itu adalah sesuatu yang perlu aku proses, dan itu tidak mudah. Itu sesuatu yang tidak mudah dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena aku tidak ingin hanya, oh aku sudah selesai kemudian aku tampil, dan kemudian itu adalah sebuah teori yang aku pelajari, tapi itu adalah sesuatu yang nilai, sesuatu yang pengalaman, sesuatu yang aku embody, yang aku bawa di sini. Karena fokus utama aku adalah bagaimana aku bisa holding space untuk diriku sendiri. Karena aku tahu sedalam apa aku bisa memproses diriku, holding space untuk diriku sendiri adalah sedalam apa aku bisa melakukannya untuk orang lain. Karena aku pernah punya pengalaman bertemu dengan seseorang yang saat itu aku bingung, saat itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, dan perbandingan dengan apa yang aku lihat di sekitar, tapi juga aku yang masih belum bisa mengatakan apa yang aku rasakan, pengalamanku,
perjalanan inner worldku secara gamblang adalah sesuatu yang membuatku seperti orang yang frustasi. Dan aku bertemu orang ini, dia tidak memberi nasihat. Dia tidak menyuruhku untuk melakukan apa yang perlu aku lakukan yang menurutnya itu baik untukku atau apa yang dilihatnya dia adalah seorang life coach. Dia hanya mendengarkan dan dia mengakui. Dan dia membuka sebuah ruang yang dimana aku bisa rentan, dimana aku bisa menjadi diriku tanpa harus terlihat kuat. Dan itu benar-benar menyembuhkanku. Aku bisa menangis di hadapannya. Orang yang asing. Hanya sekali waktu itu. Tapi kemudian, itu adalah suatu pertemuan yang tidak pernah aku lupakan. Jika kamu tanya kenapa aku tidak bekerja sama dengannya untuk waktu yang lama, karena aku tidak memiliki modal untuk melakukannya. Dia adalah seseorang yang benar-benar, apa yang aku pahami sekarang adalah orang yang telah mengembody apa yang diajarkannya. Dan orang yang seperti itu ketika kamu berada di sekitarnya, itu merubah suasana, itu merubah tempat. Dan perubahan itu bukan hanya terjadi secara oke, aku akan memberikanmu ilmu yang perlu kamu ketahui. Itu adalah perubahan yang terjadi secara transmisi, melalui getaran suaranya, melalui keberadaan dan kehadirannya. Seluruh tubuhnya, seluruh sel-sel kehadirannya. Dan bisa bertemu dengan seseorang yang seperti itu adalah suatu pengalaman yang benar-benar menakjubkan, dan itu yang menginspirasiku untuk aku perlu mendalami apa yang aku ajarkan. Karena kehadiran adalah sesuatu yang merupakan juga salah satu value yang penting di dalam hidupku. Karena aku tahu kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi di luar sana. Informasi bukan hanya sesuatu yang menjadi rahasia, tapi embodiment. Kehadiran yang total di saat ini, di momen ini, itu adalah sesuatu yang masih sangat langka. Dan seseorang yang bisa holding space untuk orang lain adalah seseorang yang telah melakukan kerja nyata di dalam dirinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibohongi, itu bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi. Kita merasakannya secara energetik, kita merasakannya secara energi. Bahkan sebelum kita tahu, oh profil ini telah, orang ini telah melakukan apa, backgroundnya seperti apa. Tapi ketika kamu bertemu dengan orangnya, kamu hanya tahu orang ini telah melakukan apa yang dikatakannya. Dan itu benar-benar sesuatu pengalaman yang sangat berharga. Dan balik lagi tentang invisibility wound, hal yang saat ini sedang aku tackle itu adalah tentang showing up dan juga expressing diriku sendiri dengan jujur, dengan diriku yang apa adanya, dengan diriku yang berbicara dan mengizinkan diriku untuk menjadi channel untuk sesuatu terekspresi dari dalam diriku. Dan bukan hanya karena aku yang membangun sebuah kredibilitas ataupun sesuatu yang wow dia kelihatan keren karena omongannya terlihat seperti wah gitu. Aku pikir aku bukan tipe orang yang seperti itu. Mungkin aku dulu seperti itu, karena itu adalah keterbalikan ketika kita melakukan dan juga menjadi dari frekuensi shadow, yang apa yang aku sebut sebagai frekuensi rendah, di mana kita masih memiliki begitu banyak luka trauma yang masih belum terintegrasi dan masih belum disembuhkan. Kita masih melakukannya dari goal driven, dari ego ataupun dari energi ketakutan. Tapi ketika kita sudah mulai menyadari dan melakukan apa yang perlu dilakukan, tentu saja itu adalah sebuah perjalanan inner work, dari kamu membangun dirimu, dari kamu mengenali dirimu, dari kamu
memahami dan juga melepaskan bagian dari dirimu yang itu adalah sebuah persona yang performatif, menjadi kamu yang bahkan ketika aku dibenci, bahkan ketika aku tidak disukai, bahkan ketika aku berbeda dengan diriku yang kemarin, aku tampil dengan apa yang benar-benar terasa resonan dengan diriku, maka itu akan menjadi cukup. Dan aku bersyukur dengan perjalanan yang aku lakukan. Aku bahkan tidak tahu seperti apa ke depannya. Aku hanya tahu saat ini, momen ini, aku ingin sharing, aku ingin bercerita, aku ingin tampil menjadi autentik diriku. Dan aku melatih itu untuk aku izinkan terlihat di dunia ini. Terima kasih sudah mendengar.